Selamat malam Pak Greg serta teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Yosef Reza Aji Saputra dengan NIM 21712 atau juga bisa dipanggil Asep. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas tentang kesesatan dalam berpikir ilmiah, yaitu dari matkul bahasa Indonesia. Baik, sebelum memulai pembahasannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur padamu karena pada kesempatan kali ini Engkau masih mendampingi kami, sehingga Engkau selalu mendidik kami dalam belajar. Kami percayakan kepadamu Tuhan, semoga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pada pembahasan pertama, yakni ada sesat dalam pikiran. Kesesatan itu bisa diartikan yakni kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berpikir dikarenakan penyalahgunaan bahasa dan atau juga penyalahan dalam relevansi. Kesesatan ini merupakan bagian dari logika, dikenal juga sebagai falasia atau falasi, yang dimana beberapa jenis kesesatan penalaran dipelajari sebagai lawan dari argumentasi yang sangat logis. Untuk kesesatan terbagi dari dua hal. Yang pertama itu ada ketidaktepatan dalam bahasa dan juga ada ketidaktepatan dalam relevansi. Dari para ahli filsafat pendidikan yang mengidentifikasi beberapa kesesatan berpikir yang pada akhirnya termanifestasi dalam perilaku yang juga sesat. Yang pertama itu ada kesesatan yang terjadi karena subjek sesungguhnya jarang berpikir sendiri dan berpikir atau bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh orang lain. Yang kedua itu ada kesesatan di mana subjek bertindak seakan sangat menghargai rasio, tetapi kenyataannya tidak menggunakan rasionya sendiri dengan baik. Di sini yang ketiga itu adalah kesesatan yang terjadi akibat subjek tidak terbuka untuk melihat persoalan secara komprehensif, terpaku hanya pada pendapat atau pendekatan tertentu, orang tertentu, dan juga dari sumber tertentu. Di sini dalam bahasa Francis Bacon, kesesatan berpikir yang pada gilirannya berimbas pada perilaku yang sesat sesungguhnya adalah buah dari keterperangkapan subjek dalam idols pengetahuan dan kebenaran yang sejatinya semu. Tetapi dari itu digunakan itu saja sebagai standpoint karena disitu luput dari sikap kritis subjek. Pada kemalasan berpikir, kesesatan yang pada akhirnya berbuah kekerasan, entah fisik atau psikis, dan juga pada dasarnya bertumpu pada akar yang sama ataupun disebut kemalasan berpikir. Pemaksaan kehendak dan cara berpikir yang dapat berbuntut pada kekerasan adalah akibat dari ketidakmampuan subjek untuk bersikap kritis terhadap keyakinannya sendiri. Dari imbas negatif tersebut atau seperti yang di atas itu mudah dipahami ketika keyakinan sesat pada tingkat tertentu dan juga berubah menjadi yang meminjau atau juga istilah dewe, kekuatan yang tidak terlihat yang secara konstan mengendalikan subjek dan memaksanya tunduk
tanpa memberi ruang berkembangnya sikap rasional. Karena itu perlu latihan berpikir dengan sasaran utama membantu subjek menyadari kemungkinan karena adanya keyakinan-keyakinan semu dalam pikirannya. Dengan kata lain, proses pendidikan seharusnya membantu subjek didik melepaskan diri dari inner ideas atau gagasan-gagasan yang diterima begitu saja tanpa dilihat manfaatnya, tanpa diuji secara kritis, atau yang hanya diramu dalam kemasan menarik namun tanpa ada uji. Yang menjadi satu-satunya persoalan pokok dalam pendidikan yakni adalah kehidupan dengan segala manifestasinya, yang berarti pendidikan seharusnya diarahkan dan bermuara pada pengembangan kemampuan subjek didik untuk menerapkan pengetahuannya secara bijak dan tepat. Adapun klarifikasi kesesatan dalam berpikir. Dalam sejarah perkembangan logika terdapat berbagai macam tipe kesesatan dalam penalaran. Mengingat klarifikasi kesesatan yang dianggap baku hingga saat ini belum disepakati para ahli, mengingat cara bagaimana penalaran manusia mengalami kesesatan sangat bervariasi, namun sederhana kesesatan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu kesesatan formal dan juga kesesatan material. Kesesatan formal itu diartikan yakni kesesatan yang dilakukan karena bentuk ataupun penalaran yang tidak tepat atau tidak sahih. Sedangkan kesesatan material adalah kesesatan yang terutama menyangkut isi atau materi penalaran. Next, ada juga kesesatan bahasa. Setiap kita dalam bahasa memiliki arti tersendiri dan masing-masing kata dalam sebuah kalimat mempunyai arti yang sesuai dengan keseluruhan arti kalimatnya. Ketidakcermatan dalam menuntut arti kata atau arti kalimat itu dapat menimbulkan kesesatan dan juga penalaran. Nah, di sini ada pula beberapa bentuk kesesatan karena penggunaan bahasa, yakni ada kesesatan aksentuasi, yakni pengucapan terhadap kata-kata tertentu perlu diwaspadai karena ada suku kata yang harus diberi tekanan, yakni ada kesesatan aksentuasi verbal dan juga ada kesesatan aksentuasi nonverbal, dan juga ada kesesatan equivokasi yang memiliki arti kesesatan yang disebabkan karena satu kata mempunyai lebih dari satu arti. Di sini ada juga kesesatan equivokasi verbal yang mempunyai arti bahwa kesesatan equivokasi yang terjadi pada pembicaraan di mana bunyi yang sama disalahartikan menjadi dua maksud yang berbeda. Contoh di sini, seorang pasien berkebangsaan Malaysia berjumpa dengan seorang dokter Indonesia. Setelah diperiksa, dokter memberi nasihat ibu perlu menjaga makanannya. Di situ ada kalimat bisa ataupun dapat dan juga bisa ataupun racun ular. Di situ contoh dari kesesatan equivokasi. Sini ada juga kesesatan amfiboli atau gramatikal yang mempunyai arti kesesatan yang dikarenakan konstruksi kalimat sedemikian rupa sehingga artinya menjadi percabang. Ini dikarenakan letak sebuah kata atau term tertentu dalam konteks kalimat. Ada juga kesesatan metaforis yang disebut juga fallacy of metaphoriization, adalah kesesatan yang terjadi karena pencampuran arti hiasan dan arti sebenarnya. Artinya ada terdapat unsur persamaan dan juga sekaligus perbedaan antara kedua arti tersebut. Pencampuran
pencapuradukan arti sebenarnya dan arti kiasan dari satu kata ataupun ungkapan ini seringkali disengaja seperti yang terjadi dalam dunia lawak. Kesesatan metaforis ini dikenal pula dengan nama kesesatan karena analoginya yang palsu. Adapun kesesatan relevansi adalah sesat pikir yang terjadi karena argumentasi yang diberikan tidak tertuju pada persoalan yang sesungguhnya, tetapi terarah kepada kondisi pribadi dan juga karakteristik personal seorang yang sebenarnya tidak relevan untuk kebenaran atau kekeliruan isi argumennya. Relevansi kesesatan berpikir dengan ilmu pengetahuan yang dibagi menjadi dua, yakni ada relevansi dengan ilmu politik. Metode ilmiah yang digunakan dalam ilmu politik menggunakan model deduksi, yaitu meliputi hal-hal yang bersifat umum dahulu kemudian baru melihat hal-hal yang bersifat khusus atau deduksi. Yang kedua itu ada relevansi dengan antropologi, sama halnya dengan ilmu politik. Antropologi juga menggunakan model deduksi dalam melihat permasalahan yang hanya perbedaannya pada ruang lingkup pembahasannya. Perbedaan yang lain adalah adanya metode observasi dengan melakukan penggalian, dan juga penggalian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh benda-benda yang dapat dijadikan sumber pengetahuan tentang budaya dan perkembangannya. Jadi untuk ringkasan dalam kesesatan adalah kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berpikir dikarenakan penyalahgunaan bahasa dan atau penyalahan relevansi. Kesesatan merupakan bagian dari logika yang juga dikenal sebagai falasi, di mana beberapa jenis kesesatan penalaran dipelajari sebagai lawan dari argumentasi logis. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa penutup. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menemaniku sehingga dalam pembahasan Engkau melancarkan. Semoga apa yang kami pelajari dapat membantu kami dalam belajar ke depannya. Terima kasih Tuhan. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Pak Greg, teman-teman. Terima kasih, berkat dalam Tuhan.